Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Bumi adalah sebuah bola kecil yang terhampar di tengah-tengah ruang kosong yang luas. Meski tak pernah bertanya, bumi menyimpan 1000 cerita yang belum terungkap oleh siapapun. Sebuah perjalanan dimulai jauh sebelum manusia menyebutnya rumah. Sejarah semesta ini terbentang luas di luar jangkauan pikiran manusia, namun segalanya dimulai dengan sebuah pertanyaan yang tak terjawab, mengapa ada sesuatu, dan bukan tidak ada. Suatu waktu, jauh di kedalaman gelap ruang angkasa yang sepi, ada sebuah ledakan yang begitu besar, yang kita kenal dengan nama Big Bang. Pada saat itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari bintang-bintang yang cemerlang hingga partikel terkecil, tercipta dalam sekejap mata. Seluruh semesta yang kita kenal berasal dari titik tak terhingga kecil, yang dalam sekejap berkembang menjadi sesuatu yang sangat besar dan penuh energi. Dalam ledakan itu, waktu dan ruang diciptakan, dan semuanya bergerak seiring dengan perjalanan yang tak terhentikan. Namun, tak ada yang tahu persis bagaimana kehidupan pertama kali dimulai. Ada banyak teori, banyak hipotesis yang menjelaskan asal mula kehidupan, tapi semuanya tetap penuh misteri. Bagaimana mungkin kehidupan yang kompleks bisa muncul dari materi mati? Pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan mudah. Zaman pun berlalu. Berjuta-juta tahun setelah Big Bang, ketika semesta mulai mendingin dan stabil, bumi terbentuk. Pada awalnya, bumi hanyalah bola api raksasa yang terhangus oleh panas yang luar biasa. Lautan, atmosfer, dan daratan belum ada. Namun, lambat laun, segala sesuatunya mulai berubah. Dari celah-celah batu dan lava yang mengalir, sebuah dunia yang penuh potensi mulai terbentuk. Pada suatu hari yang tidak diketahui, di salah satu sudut dunia yang masih sangat muda itu, air mulai mengalir. Di tempat itulah, kehidupan pertama kali muncul. Makhluk-makhluk kecil yang tak terlihat dengan mata telanjang, bak benih yang disebar oleh angin, mulai bermunculan di dasar lautan yang luas. Entah dari mana asalnya, entah bagaimana, kehidupan itu terbentuk. Mungkin Tuhan, atau mungkin juga proses alam yang tak terhentikan, yang membuat kehidupan itu ada. Pada awalnya, kehidupan di bumi begitu sederhana. Tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, hanya organisme mikroskopis yang saling bergantung pada elemen dasar, air, cahaya, dan udara. Namun, dari kedalaman lautan, sebuah kekuatan ajaib mulai bekerja, merubah bahan-bahan sederhana menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Reaksi kimia yang terjadi di bawah permukaan laut menghasilkan senyawa-senyawa yang memungkinkan terbentuknya organisme multiseluler. Satu demi satu, bentuk kehidupan yang lebih rumit muncul. Saat itu, bumi sedang menjalani proses pembentukan yang begitu panjang dan kompleks. Namun, setiap inci dari bumi itu penuh dengan keajaiban, karena kehidupan selalu mencari jalan untuk bertahan. Di sepanjang perjalanan sejarah ini, waktu menjadi sesuatu yang tak bisa terhindarkan. Waktu adalah dimensi yang mengatur segala sesuatu, namun ia juga begitu misterius, seperti perjalanan kehidupan itu sendiri. Bertahun-tahun kemudian, dunia yang penuh dengan air, batu, dan angin mulai melihat perubahan yang luar biasa. Tanaman pertama kali tumbuh di daratan, mengubah wajah bumi yang sebelumnya gersang dan kosong menjadi sebuah taman yang hidup. Tanaman-tanaman ini, dengan kemampuan mereka untuk menyerap sinar matahari, menghasilkan oksigen yang memungkinkan munculnya kehidupan lain di bumi. Dari sinilah kita tahu bahwa kehidupan adalah rantai yang saling bergantung, satu bagian berperan sebagai penyokong bagi bagian lainnya. Suatu hari, ribuan tahun setelah tanaman pertama kali muncul, sebuah makhluk yang lebih kompleks muncul dari balik bayang-bayang dunia purba. Makhluk ini, yang kita kenal dengan nama manusia, muncul sebagai pencipta dan penghancur, pembangun dan perusak,
namun juga sebagai pemimpi yang tak pernah berhenti mencari jawaban dari semua pertanyaan tentang dunia dan dirinya. Manusia pertama kali muncul di Afrika, di sebuah tanah yang subur dengan kehidupan yang melimpah. Dari sini, mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia, membawa kebudayaan mereka, kepercayaan mereka, dan pengetahuan yang mereka ciptakan. Mereka belajar dari alam, beradaptasi dengan lingkungan, dan mencari cara untuk bertahan hidup. Namun, meskipun manusia mulai menguasai dunia ini, ada satu hal yang tetap mengganggu pikiran mereka, waktu. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai menyadari bahwa mereka tak akan selamanya berada di bumi ini. Mereka mulai merenung tentang takdir, kehidupan, dan apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan dunia ini. Mereka menyusun berbagai cerita, legenda, dan mitos tentang asal-usul mereka, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang kekuatan yang lebih besar yang mengatur semesta ini. Bumi, meskipun begitu indah dan penuh dengan kehidupan, tak pernah berhenti berubah. Lautan yang tenang bisa berubah menjadi badai yang ganas dalam sekejap mata. Gunung yang kokoh bisa meletus, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Bumi adalah tempat yang penuh dengan kontradiksi, ia penuh dengan kehidupan, tetapi juga penuh dengan kehancuran. Namun, di balik semua perubahan itu, ada sesuatu yang tetap ada, waktu. Waktu terus berjalan, meskipun manusia tidak bisa menghentikannya. Mereka belajar untuk mengukur waktu, untuk menghargai setiap detiknya, dan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Waktu menjadi pengingat bahwa hidup adalah perjalanan yang singkat, dan kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana. Di tengah semua itu, manusia terus mencari makna kehidupan. Mereka bertanya-tanya tentang asal-usul mereka, tentang tujuan hidup mereka, dan tentang apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan dunia ini. Tetapi, meskipun jawaban-jawaban itu belum ditemukan, perjalanan mereka telah membawa mereka pada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka dan dunia tempat mereka tinggal. Bumi dan waktu adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tanpa bumi, tak akan ada kehidupan, dan tanpa waktu, tak akan ada perubahan. Keduanya adalah bagian dari perjalanan yang tak terhingga, yang akan terus berlanjut sepanjang sejarah semesta ini. Tetapi, apakah manusia akan menemukan jawabannya? Apakah mereka akan mengerti makna dari kehidupan ini? Hanya waktu yang akan memberitahu. Seiring berjalannya waktu, manusia tidak hanya menjadi bagian dari bumi, tetapi juga berusaha untuk memahami dirinya sendiri. Mereka mulai membangun peradaban, merangkai pengetahuan yang mereka temukan, dan menciptakan dunia yang lebih teratur. Namun, meskipun pengetahuan mereka berkembang pesat, pertanyaan mendasar tetap ada. Apakah ada dimensi lain selain dunia yang mereka huni? Berabad-abad berlalu sejak manusia pertama kali mencatat sejarah di dinding-dinding gua. Mereka telah mengembangkan bahasa, seni, dan filosofi. Mereka mulai menulis tentang alam semesta, tentang dunia yang mereka pahami melalui mata dan pikiran mereka. Namun, seiring dengan penemuan-penemuan ilmiah yang semakin mendalam, muncul pula sebuah rasa penasaran yang lebih besar. Mungkinkah ada dimensi yang lebih besar, dunia yang tak tampak oleh mata manusia, yang memengaruhi kehidupan mereka? Pencarian ini mengarah pada munculnya berbagai filsuf dan ilmuwan yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Dari zaman Yunani kuno hingga pencerahan abad ke-17, banyak pemikir besar yang mencetuskan gagasan tentang dimensi yang lebih luas. Di antara mereka, seorang filsuf terkenal, Plato, mengemukakan konsep tentang dunia ide, sebuah dimensi yang tak terlihat oleh manusia, tetapi memengaruhi segala sesuatu yang ada di dunia nyata. Ia berpendapat bahwa dunia material hanyalah bayangan dari dunia yang lebih sempurna dan abadi. Dalam pandangan Plato, kita hidup di dunia yang hanya merupakan refleksi dari realitas yang lebih tinggi. Namun, meskipun ide-ide tersebut menarik,
manusia masih belum mampu memverifikasi atau membuktikan adanya dimensi-dimensi lain yang lebih besar. Mereka terperangkap dalam keterbatasan indera mereka dan batasan ruang serta waktu yang mereka kenal. Namun, mereka tidak berhenti bertanya. Keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang alam semesta ini, untuk memahami rahasia kehidupan, terus mendorong mereka untuk menggali lebih jauh. Pada abad ke-20, sebuah revolusi besar dalam pemahaman manusia tentang waktu dan ruang terjadi. Albert Einstein, dengan teori relativitasnya, mengubah cara pandang dunia terhadap dimensi waktu dan ruang. Dalam teori relativitas umum, ia menunjukkan bahwa ruang dan waktu tidaklah mutlak, keduanya saling terkait dan dapat dipengaruhi oleh gravitasi. Dunia yang kita kenal tidaklah datar dan kaku, melainkan bisa terdistorsi oleh massa dan energi yang ada di dalamnya. Einstein membuka pintu bagi pemikiran baru yang lebih radikal. Jika ruang dan waktu bisa berubah, apakah mungkin ada dimensi lain yang tak terjangkau oleh indera manusia? Apakah ada lebih dari 3 dimensi yang kita kenal? Dengan gagasan ini, lahirlah teori-teori yang lebih eksperimental yang mendorong pemikiran tentang multiverse atau jagat raya yang tak terhingga. Multiverse adalah konsep bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada, masing-masing dengan hukum fisika dan sifatnya sendiri. Seiring dengan berkembangnya teknologi, manusia mulai menggali lebih dalam tentang alam semesta yang lebih luas. Teleskop-teleskop canggih, seperti Hubble Space Telescope, memberikan gambaran tentang bintang-bintang yang sangat jauh, bahkan galaksi-galaksi yang terletak miliaran tahun cahaya dari bumi. Manusia kini tahu bahwa semesta ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan di luar sana terdapat jutaan bahkan miliaran bintang dan planet yang mungkin, pada suatu saat, bisa menjadi rumah bagi kehidupan lain. Namun, meskipun pengetahuan manusia berkembang pesat, kenyataan yang ada tetap mengingatkan mereka pada keterbatasan mereka. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari semesta yang tak terhingga ini. Alam semesta yang luas tak hanya mengandung banyak bintang, tetapi juga misteri yang tak dapat dijelaskan dengan mudah. Salah satu misteri terbesar adalah asal-usul kehidupan itu sendiri. Dari mana kehidupan dimulai? Apakah kita satu-satunya makhluk hidup yang ada, atau ada kehidupan lain yang tersembunyi di balik dimensi lain yang tak kita ketahui? Sebagian ilmuwan, termasuk fisikawan Stephen Hawking, berpendapat bahwa alam semesta kita tidak hanya bisa melahirkan kehidupan, tetapi juga bisa mengandung hukum-hukum fisika yang berbeda di tempat lain. Dalam bukunya, A Brief History of Time, Hawking berbicara tentang konsep waktu yang tak terhingga dan bagaimana ia berhubungan dengan asal-usul dan takdir alam semesta. Salah satu gagasan penting dalam teori Hawking adalah bahwa waktu itu sendiri bisa memiliki awal dan akhir, dan dalam proses evolusinya, mungkin ada banyak kemungkinan kehidupan dan dimensi yang berbeda yang saling berinteraksi satu sama lain. Namun, meskipun semua teori dan penemuan ilmiah ini menambah wawasan kita tentang alam semesta, manusia masih belum menemukan jawaban pasti. Mereka masih berada dalam perjalanan panjang mencari tahu tentang kehidupan dan dimensi yang lebih luas. Waktu, meskipun dapat diukur dan dipelajari, tetap menjadi dimensi yang penuh dengan misteri. Apakah manusia akan pernah menemukan jawaban tentang asal-usul semesta ini? Apakah mereka akan menemukan dimensi-dimensi yang lebih besar yang melampaui batasan ruang dan waktu yang mereka kenal? Ataukah, seperti halnya para filsuf zaman dahulu, mereka akan menyadari bahwa beberapa pertanyaan memang tidak akan pernah terjawab? Pencarian ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian, adalah inti dari perjalanan manusia. Sejak pertama kali mereka menyadari bahwa mereka ada di dunia ini, manusia telah berusaha untuk mencari makna dari eksistensi mereka. Mereka mencari jawaban dalam filsafat, dalam sains, dalam agama, dan dalam banyak cara lainnya. Dalam pencarian itu, mereka belajar bahwa tidak ada jawaban yang mudah, namun setiap langkah kecil membawa mereka lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri mereka sendiri. Dalam pencarian yang tak terhenti ini,
manusia belajar untuk merangkul ketidakpastian. Mereka menyadari bahwa, meskipun mereka tak pernah benar-benar tahu apa yang ada di luar dimensi yang mereka kenal, perjalanan itu sendiri adalah bagian dari makna hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka terus menggali lebih dalam, tidak hanya tentang semesta ini, tetapi juga tentang diri mereka, tentang makna kehidupan, dan tentang tempat mereka di dunia yang tak terhingga ini. Seiring dengan perjalanan panjang pencarian manusia akan makna kehidupan, waktu terus bergulir tanpa henti, membawa mereka pada pemahaman yang semakin mendalam tentang diri mereka sendiri dan tempat mereka di semesta yang luas ini. Meskipun teknologi dan pengetahuan telah membawa manusia lebih dekat kepada misteri-misteri besar alam semesta, ada satu hal yang mereka temukan lebih penting daripada apapun, keterhubungan. Pada titik tertentu dalam sejarah, pengetahuan yang telah dikumpulkan selama ribuan tahun akhirnya membentuk sebuah kesadaran baru, bahwa dimensi bukan hanya ruang dan waktu yang terpisah, tetapi sebuah jaringan yang saling terhubung, di mana setiap bagian, setiap individu, bahkan setiap pikiran, memiliki peran yang penting dalam harmoni semesta. Pencarian manusia akan dimensi lain, baik itu fisik maupun metafisik, berakhir pada sebuah pengertian bahwa alam semesta ini, meskipun tak terhingga dalam skala dan misterinya, pada akhirnya adalah satu kesatuan yang utuh dan saling bergantung. Sementara ilmuwan terus berusaha untuk mengungkap rahasia multiverse, para pemikir dan filosof telah lebih dahulu menyadari bahwa dimensi ini bukan hanya soal ruang yang lebih luas atau waktu yang terdistorsi. Dimensi ini juga bisa berupa kesadaran, pengalaman, dan hubungan antar manusia. Kehidupan bukan hanya tentang mengetahui apa yang ada di luar diri kita, tetapi juga tentang memahami apa yang ada di dalam diri kita dan bagaimana kita terhubung dengan dunia di sekitar kita. Penemuan ini membawa manusia pada revolusi pemikiran yang berbeda. Tak lagi hanya mencari bukti fisik tentang adanya dimensi lain atau kehidupan setelah mati, manusia mulai memahami bahwa kesadaran adalah dimensi yang paling penting. Waktu dan ruang yang mereka ukur melalui alat-alat ilmiah hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar. Seperti yang dikatakan oleh para filsuf dan ilmuwan spiritual seperti Carl Jung dan Albert Einstein, kesadaran adalah kunci untuk membuka potensi tak terbatas dalam diri manusia dan dunia. Mereka menyadari bahwa segala yang kita lihat di dunia ini bukanlah realitas mutlak, melainkan bagian dari kesadaran yang lebih besar yang ada di dalam diri kita, yang berhubungan dengan keseluruhan semesta. Jung, misalnya, mengembangkan teori tentang kolektif tak sadar yang menunjukkan bahwa manusia, meskipun berbeda-beda dalam pengalaman pribadi mereka, berbagi sebuah kesadaran kolektif yang lebih besar. Dia percaya bahwa semua manusia memiliki koneksi batin yang lebih dalam, yang menghubungkan mereka dengan dimensi semesta yang lebih luas. Konsep ini mengingatkan kita bahwa mungkin segala pencarian manusia, meskipun tampak seolah-olah bergerak ke arah yang terpisah-pisah, pada akhirnya adalah pencarian yang sama untuk menemukan jalinan yang lebih besar dalam realitas ini. Dalam pencarian mereka akan dimensi dan pengetahuan yang lebih tinggi, manusia juga mulai mencari cara untuk mengharmoniskan hidup mereka dengan hukum alam semesta. Mereka mulai menyadari bahwa peradaban mereka, meskipun penuh dengan kemajuan dan pencapaian luar biasa, juga penuh dengan ketidakseimbangan dan kehancuran. Perubahan iklim, kehancuran alam, dan ketidakadilan sosial adalah beberapa contoh dari bagaimana manusia telah mengabaikan keseimbangan universal yang mendasari kehidupan itu sendiri. Namun, semakin banyak individu dan kelompok yang mulai memahami bahwa untuk mencapai harmoni universal, manusia harus belajar untuk hidup selaras dengan alam, dengan waktu, dan dengan diri mereka sendiri. Penemuan ini tidak hanya terbatas pada pemahaman ilmiah, tetapi juga pada kesadaran spiritual dan emosional yang lebih dalam. Di tengah-tengah pencarian ini, muncul konsep-konsep seperti ekologi holistik yang melihat alam semesta sebagai sebuah kesatuan yang saling berhubungan dan tidak hanya sebagai tempat untuk dieksploitasi atau dikendalikan. Kebangkitan kesadaran ini mengarah pada munculnya gerakan-gerakan yang menekankan pentingnya keberlanjutan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam hidup.
Banyak dari pemimpin spiritual dan ilmuwan saat ini yang menyerukan untuk melihat dunia sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, di mana tindakan kita memiliki dampak jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mereka mengajukan gagasan bahwa untuk berkembang sebagai manusia, kita tidak hanya harus memahami teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami hubungan kita dengan bumi, dengan waktu, dan dengan makhluk hidup lainnya. Mungkin inilah saatnya bagi umat manusia untuk melihat ke dalam, menggali lebih dalam ke dalam dimensi kesadaran mereka sendiri. Pengetahuan tentang alam semesta dan dimensi-dimensi lain mungkin penting, tetapi pemahaman tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana kita berhubungan dengan satu sama lain dan dengan alam semesta, merupakan langkah yang lebih penting. Ketika manusia mulai menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang penaklukan atau eksploitasi, tetapi tentang keterhubungan dan saling mendukung, mereka akan menemukan bahwa dimensi tak terhingga yang mereka cari selama ini sudah ada di dalam diri mereka sendiri. Pencarian ini tidak hanya tentang menemukan jawaban ilmiah atau filosofis, ini adalah pencarian untuk menemukan makna di dalam setiap pengalaman hidup, setiap hubungan, dan setiap langkah yang diambil. Dari sekedar pertanyaan tentang asal-usul kehidupan, manusia telah bertransformasi menjadi makhluk yang mencari lebih dari sekadar jawaban. Mereka mencari pemahaman, kasih sayang, dan harmoni. Sebagai manusia, kita mungkin tidak akan pernah sepenuhnya mengungkap rahasia besar semesta ini. Mungkin kita takkan pernah tahu dengan pasti apakah ada kehidupan di luar sana, atau apakah kita benar-benar mengerti makna dari waktu itu sendiri. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan pencarian ini, dengan segala ketidakpastian dan misterinya, adalah bagian dari takdir kita sebagai makhluk yang selalu berusaha untuk menemukan tempat kita di dunia yang tak terhingga ini. Pada akhirnya, mungkin dimensi yang paling penting adalah dimensi batin kita sendiri. Ketika kita mampu menemukan kedamaian dalam diri kita, memahami tempat kita dalam keseluruhan alam semesta, kita akan merasakan harmoni yang tak terhingga, yang menghubungkan kita dengan waktu, ruang, dan setiap makhluk hidup yang ada. Inilah perjalanan sejati, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, dan dalam proses itu, memahami dunia yang kita tinggali.